Selamat pagi, Pak Andri. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Gimana sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana? Kabar Ibu juga? Alhamdulillah sehat. Pak Andri, saya lihat dari kejauhan tadi kelihatannya lagi agak-agak murung gitu, nggak semangat seperti biasanya. Ada apa nih? Iya, Bu, ini apa? Saya itu kadang ya bingung bagaimana supaya anak-anak bisa tetap fokus di pelajaran saya di jam terakhir. Biasanya kalau di jam terakhir anak-anak ya suka susah untuk fokus. Jadi kelas jadi tidak kondusif kalau belajar bahasa Inggris. Oh gitu. Sepertinya pembicaraan kita nih, obrolan kita rada-rada serius nih. Gimana kalau kita cari tempat yang nyaman gitu untuk ngobrol, ngobrol berdua gitu, biar nggak ini sama yang lain. Gimana, Pak? Ya, baik, Bu. Iya, kita ngobrol di kantor aja biar nyaman. Nah, iya. Ya, Saya ya silakan masuk Pak Andri, silakan duduk. ya, terima kasih, Bu. Eh, Pak Andri, tadi tentang setelah saya dengar tadi Pak Andri, mengalami kendala tentang pembelajaran di jam terakhir ya? Iya, Heeh. Boleh, Pak Andri ceritakan gitu apa yang ingin, bisa saya bantu gitu untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Andri ini? nah begini, saya itu banyak dapat apa jadwal mengajarnya di jam-jam terakhir setelah zuhur. Nah, kalau sudah setelah zuhur, anak-anak itu belajar bahasa Inggrisnya ya udah susah untuk fokus, dia hanya fokus sebentar. Sudah saya coba kasih ice breaking, ya awal-awal semangat, tapi kesini kesininya ya tidak fokus lagi karena panas, gerah juga cuaca itu faktor cuaca. Terus sudah jam terakhir, bawaannya anak itu pengen pulang gitu. Apalagi kalau sudah mendung di luar ya, anak-anak Oh, pengen cepat heeh. pulang. Iya gitu ya, Pak, ya. Aneh. Jadi, dari sini saya menangkap permasalahan yang Pak Andri hadapi, yaitu, tentang pembelajaran di, eee, jam terakhir, anak-anak yang kurang kondusif, kurang semangat dalam, menghadapi pembelajaran. Jadi, ngerasa terganggu dan tidak nyaman mungkin ya, Pak, ya? Karena keadaan sekolah kita juga kalau siang kan panas sekali gitu ya, Pak Andri, ya? Iya, Bu. Terus dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk ke depannya? Eh, saya berencana untuk menggunakan media pembelajaran yang interaktif gitu, supaya anak jadi kreatif di kelas. Saya pikir kalau anak-anak disibukkan dengan suatu kegiatan yang kreatif, ya, apalagi belajar bahasa Inggris sambil misalnya apa, ada storytellingnya, misalnya ada drama, gitu, bagi kelompok, sepertinya lebih seru gitu daripada anak-anak kreatif atau dua-dua berbicara gitu. Supaya waktu tidak terasa gitu di jam terakhir dan anak-anak juga kondusif. Mungkin itu rencana saya. Oh gitu. Terus kalau waktu kemarin Pak Andri itu menggunakan atau untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang Pak Andri lakukan? Metode apa gitu yang Pak Andri berikan? Sebelumnya ya saya kalau mengajar apa anak-anak berlatih misal speaking bahasa Inggris ya hanya berdua-dua saja dialog, dipraktekkan.
Kemudian kadang juga saya ganti pakai Remedia Games. Tapi kalau games terus nanti keterusan aku pengennya game. Iya ya Pak Andri. Begitu. Jadi saya Heeh, ingin mencoba variasi yang lain di kegiatan iya. belajar bahasa Inggris. Oke, terus eh, apa yang menjadi tantangan Pak Andri dalam mencapai tujuan itu gitu? Tantangannya mungkin ya, supaya anak percaya diri ketika berbicara bahasa Inggris. Kadang ya anak-anak masih sering takut salah ketika pelafalan, pengucapan, memilih kosakatanya. Ya, mungkin perlu dibangun rasa percaya diri dulu, kemudian di Hmm, penguasaan kosakata. iya. Jadi eh, inginannya apa tuh membangun rasa percaya diri terhadap peserta didik gitu ya Pak Andri ya. Iya. Mm-mm. Eh, terus apa yang Pak Andri butuhkan sekarang untuk mencapai tujuan itu? Ya, mungkin saya perlu mencari beberapa referensi atau melihat video pembelajaran yang lain yang kira-kira sesuai di kelas saya, ya, supaya anak-anak bisa melihat contoh yang baik misal di dalam percakapan. Kemudian untuk meningkatkan kosakatanya, ya, saya berikan games juga. Jadi yang sebelumnya dilakukan itu ya ada yang masih saya lakukan, terus ditambah peningkatan yang lain, Mm-mm. ya, supaya kemampuan bahasa Inggris ya murid-murid ya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oh iya iya. Iya. Eh, selain itu juga eh, kita itu harus memberikan penguatan positif ya Nah, kepada siswa yang apa kurang percaya diri kalau ingin berbicara di depan teman-temannya ya. Terus kita bisa juga memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran kita mungkin gitu ya Pak Andri ya. ya, Nah, untuk Pak Andri kemarin itu melakukan apa tuh, metode-metode pembelajaran yang sebelum kira-kira nilai-nilai antara dari 1 sampai 10 itu berapa itu nilainya, Pak? kalau dari 1 sampai 10 mungkin masih di nilai 5 setengahnya. Oh Target gitu. saya ya bisa dinaikkan jadi 7. Jadi, Pak Andri itu ingin mencapai nilainya itu menjadi 7. Jadi kalau dari 5 itu berarti harus 2 poin ya? Ya, 2 poin. Naik 2 poin. Nah, apa saja yang akan dilakukan Pak Andri atau metode-metode apa saja yang akan Pak Andri lakukan gitu untuk, meningkatkan, poin nilai itu gitu menjadi 7 itu? Nah, untuk meningkatkan kemampuan siswa, ya tentu yang pertama akan saya lakukan tadi, ya, lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terus uh, diferensiasi yang akan saya lakukan yang pertama di konten pembelajaran lebih variatif. Mungkin sebelumnya hanya game saja, saya tambah tadi video pembelajaran juga, kemudian kontennya anak latihan speakingnya secara drama. Kemudian tadi juga kan saran dari pada bentuk penghargaan atau mungkin dari kuis di situ ya, tambahkan yang juara satu ya apa ya, bonusnya dinilainya supaya yang lain juga ya termotivasi. Terus yang masih kurang ya saya berikan tambahan tentunya apa saja yang masih Mhm.
mereka kurang di situ saya beri penjelasan lagi, beri materi tambahan, beri latihan supaya mengungkap. Mungkin itu Oke. karena saya. Mhm. Baik, luar biasa sekali, apa yang Pak Andri sampaikan. Pak Andri benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak, lebih aktif di kelas, walaupun, pada jam pelajaran di akhir jam pelajaran ya, Pak Andri ya. Kira-kira Pak Andri akan melaksanakan metode-metode pembelajaran yang barusan Pak Andri rancang itu kapan ya dimulainya? Rencana saya akan melakukannya di minggu depan. Minggu depan saya akan coba konten yang lebih diferensiasi. Kalau sudah bagus, saya tambah ke diferensiasi prosesnya juga. Kalau lebih interaktif mungkin itu Oh, rencana saya. baik, Pak Andri berarti, mulai minggu depan ya akan melaksanakan, apa yang sudah dirancang, metode-metode yang luar biasa yang Pak Andri rancang itu untuk, lebih meningkatkan motivasi anak-anak, supaya anak-anak lebih semangat, lebih ceria, lebih fokus lagi walaupun di akhir jam pelajaran gitu ya Pak Andri ya? Ya, Heeh. Baik Pak Andri, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Mudah-mudahan setelah nanti Pak Andri mendemonstrasikan model-model pembelajaran yang sudah Pak Andri rancang itu, meningkat ya apa yang Pak Andri harapkan, yaitu nilai 7 mudah-mudahan tercapai. amin. Eee mudah-mudahan Pak Andri juga bisa, apa tuh, memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru ya bersama murid di kelas agar pembelajaran tetap menyenangkan. Terima kasih Bu. Iya, baik apa yang kita bicarakan ini tadi juga menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak ya, dan saya tunggu cerita selanjutnya Pak Andri. Terima kasih. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Bu. Tak, 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 ini tak, tak, ini. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Andri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Tapi saya lihat Ibu itu kelihatan murung. Ada Iya nih apakah gerangan? Pak Andri, saya tuh lagi, apa tuh, pusing banget gitu, stres, apa tuh, anak-anak tuh di kelas kalau di jam pelajaran itu sukanya main aja, ngobrol sama temennya gitu. Jadi kalau saya mau, apa tuh, memberikan pelajaran itu susah itu untuk itunya. Oh begitu. Bagaimana kalau kita mengobrolnya di ruang guru saja Bu, supaya lebih nyaman. Kalau di luar di sini agak panas di Baik koridor. Pak Andri, iya boleh. Silahkan Bu, duduk. Terima kasih Pak Andri. Ya, kalau mau minum ya boleh, mau teh mau apa mungkin Air putih aja Pak air Andri. putih aja. Ya baik. Tadi saya dengar Ibu ada masalah ya dengan anak-anak. Kalau anak-anak tuh di kelas pengennya main, ngobrol, kemudian susah gitu untuk belajar. Nah, kira-kira Ibu
apa yang akan ibu lakukan gitu. Atau mungkin ibu tahu kira-kira penyebabnya apa gitu, kenapa anak-anak itu pengennya main atau ngobrol. Iya, justru itu Pak Andri. Gini, kalau pas saya masuk ke kelas itu padahal saya juga sudah memberikan metode pembelajaran yang semestinya gitu, yang disesuaikan untuk anak-anak gitu ya, udah disesuaikan. Tapi anak-anak tetap aja kurang aktif gitu dalam, pembelajaran yang saya sajikan. Bahkan ada beberapa peserta didik yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri gitu. Ada yang bercerita sendiri dengan teman sebangkunya gitu. Ada pula yang bergurau dan mengganggu teman yang lain, sehingga beberapa siswa yang fokus dalam pembelajaran makin lama jadi makin nggak fokus juga, gitu. Hmm. Nah, kira-kira sebelumnya metode apa yang ibu gunakan di kelas? Ya sebelumnya sih biasa yang standar-standar itu Pak Andri ya. Apakah Heeh, ceramah ya. atau apa? Hah? Mungkin ibu agak sering ceramah mungkin. Ya Ya kayaknya, anak-anak tapi, enggak. suka sih ice Ya, breaking atau ice apa breaking. gitu ya, heeh, dengan, kelompok gitu, dengan anak-anak gitu. Tapi tetap aja gitu kurang kurang greget gitu dalam menerima Hmm. pembelajarannya itu anak-anak tuh kurang ini gitu. Nah, baik, kira-kira itu masalahnya apa ya? Apakah motivasi atau apa? Kenapa anak-anak itu kurang Eee, suka kayak belajar mungkin? kayaknya, memang sih kebanyakan bukan bukan hanya saya sih sebenarnya ya gitu, temen saya yang lain juga seperti itu gitu. Tapi, eee, saya tuh ngerasa gimana ya, jadi tujuan pembelajaran apa yang kita inginkan itu tidak tercapai sepenuhnya gitu akhirnya, karena terganggu dengan anak-anak yang luar biasa itu, gitu. Jadi inginnya tuh anak-anak tuh di kelas, senang gitu, belajar aktif gitu Pak Andri. Oh, iya. Bagaimana kalau metodenya ada kayak seperti bermain sambil belajar, pakai kartu atau apa? Mungkin. Ibu, apakah ada rencana untuk apa supaya aktif gitu, tidak ngobrol gitu, supaya bisa fokus? Nah, kira-kira apa? Mhm. Ada sih Pak Andri, setelah saya melakukan refleksi dan evaluasi gitu ya terhadap rancangan pembelajaran, juga melakukan desain metode dan desain strategi pembelajaran yang baik, eee, tetap anak tidak tertarik dan tidak menarik, akhirnya saya ingin me apa tuh, mendesain ulang gitu ya, metode atau strategi pembelajaran yang lebih kreatif lagi, menarik lagi gitu. Nah, gitu Pak Andri. Oh, bagus sekali itu Bu. Kira-kira apa metode kreatif yang akan Ibu gunakan? Kira-kira kapan gitu Ibu akan melaksanakan? Iya, saya akan mencoba sih di minggu depan gitu Pak Andri ya, saya akan, tadi tuh di minggu depan itu saya sudah merencanakan apa tuh, akan melakukan perubahan pada metode dan strategi pembelajaran, terus saya akan membuat asesmen yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam bentuk LKPD atau LK kelompok gitu. Terus saya juga membentuk kelompok-kelompok kecil gitu rencananya ya, rancangannya itu terdiri dari 5 anak gitu dalam tiap kelompoknya. Jadi biar anak itu, lebih aktif gitu ya dalam, belajar gitu karena, mereka masing-masing diberi tugas untuk mempresentasikan gitu hasil kerja kelompoknya. Terus saya juga akan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik gitu Pak Andri seperti apa tuh, Infokus ya, Iya. untuk menyajikan materi berupa video pembelajaran yang sangat menarik, juga menyediakan alat peraga yang relevan dan dengan materi gitu. Terus saya juga akan selalu, melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran di awal ataupun di akhir pembelajaran supaya anak-anak
lebih semangat lagi gitu. Jadi kan kalau anak-anak tuh kalau tepukan atau nyanyian, biasanya suka seru gitu, apalagi anak-anak SD gitu ya. Iya. Heeh, terus ya mungkin itu Pak Andri. Wah, banyak sekali ya Bu itu metodenya yang akan dilakukan. Pasti seru sekali kelasnya nanti. Iya, Anak-anak mudah-mudahan pasti akan lebih tercapai. semangat. Nah, kalau dari segi poin mungkin sebelumnya poin berapa, terus target yang ingin Ibu capai itu berapa? Apakah ada? Kemarin sih ya baru poin 6 gitu, poin 6. Kemarin saya pengennya jadi 8 lah, minimalnya jadi 8 lah gitu. Oh iya, bagus Bu. Nah, kira-kira tadi minggu depan ya Bu mau dimulai? Iya, Pak Oh Andri. iya, minggu Insya depan. Allah minggu depan, Pak Andri. Iya, saya tunggu Bu. Eh, nanti kita coaching lagi. Boleh kan Bu? Baik, baik, boleh Pak Kita Andri. ngobrol lagi. Mudah-mudahan ya apa yang Iya, saya rancang itu metode pembelajarannya dapat meningkatkan nilai poin saya ya Pak Andri ya. iya. Mudah-mudahan jadi anak-anak tuh lebih apa ya, lebih aktif, lebih apa, fokus di kelasnya, lebih termotivasi. Jadi mereka ya tidak mencari kesibukan sendiri seperti main atau ngobrol. Iya. Nah, Jadi terima jadi kasih nanti ya. akan saya coba untuk anak-anak tuh disibukkan dengan Nah, kegiatannya gitu, tapi, iya. berkaitan dengan pembelajaran gitu ya Pak Andri. Nah, terima kasih Bu sudah Iya. mau mencurahkan isi hatinya Terima kasih tentang juga Pak pembelajaran di Andri kelas. sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, menjadi coach untuk saya. Terima kasih sudah mau, apa tuh, walaupun Pak Andri juga di tengah-tengah kesibukan masih bisa meluangkan, mendengarkan, apa yang ada di dalam benak saya gitu Pak Andri. Ya, sama-sama Bu, kan kita sama-sama satu tim Ya. ya, tim di sekolah ini. Ya baik Bu, kalau Iya Pak, baik. Ibu Saya mau ada masuk kelas lagi masuk Pak. kelas, Terima ya. kasih. Mhm. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Online